untuk melarang masjid mengumandangkan azan untuk salat 5 waktu melalui pengeras suara. Menurut laporan tersebut, kebijakan baru tersebut akan memungkinkan polisi memasuki masjid dan menyita peralatan pengeras suara jika ditemukan sedang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat official. Sebelumnya kami ucapkan dulu ya nasihatnya. Ada sebuah komentar dari saudara kita iman atau saudara muslim kita, entah dia itu muslim atau tidak sih ya, namun dia memberi nasihat yang baik kepada kami perihal konten curhat tentang wanita Kristen ini. Kalian bisa simak saja ya video ini dan komentar kami ada di sana. Dia berkata, "Mbak, nggak usah ikut-ikutan komen urusan keluarga orang lain," katanya, "sampai harus buat konten khusus. Untuk apa Mbak? Manfaatnya apa Mbak? Lagi kan muslim nggak usah rempong sama urusan agama lain," katanya. Di sini banyak betul tanda tanyanya ya, yang membutuhkan jawaban. Oke, kami akan jawab dan memberi pengertian. Dia berkata, "Mbak nggak usah ikut-ikutan urusan keluarga orang lain." Sebenarnya kami tidak perlu mencampuri urusan orang lain selama konten tersebut di private, tidak dibagikan untuk publik, agar menuai komentar orang banyak, baik dari kalangan Kristen sendiri maupun dari kalangan Muslim dong. Begitu ya Mbak, semoga kamu mengerti. Lalu pertanyaan yang kedua, dia berkata, "Sampai dibuatkan konten khusus segala, untuk apa Mbak?" Sebenarnya tidak ada konten khusus, apalagi keluar dari perkataan kami. Konten khusus itu dalam dunia per-YouTuban itu adalah konten yang berbayar setiap bulannya. Mungkin kami akan membuat konten khusus dengan tema Rosalba di belakang layar atau Rosalba behind the scene dengan iuran per bulan. Itulah yang disebut konten khusus. Semoga bisa ya membedakan hal tersebut. Lalu pertanyaan yang ketiga, manfaatnya apa Mbak? Manfaatnya sangat banyak pastinya. Karena bisa menjadi pandangan bagi semua orang dan bisa juga untuk menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak boleh semena-mena terhadap anak yatim piatu, apalagi anak yatim piatu itu bagian dari keluarga kita sendiri. Itulah manfaatnya. Baik pengingat kepada diri sendiri dan juga pengingat bagi orang lain pastinya ya, agar tidak berbuat zalim kepada orang lain. Ketahuilah anak yatim piatu itu sama kok di hadapan Allah, apapun agamanya tidak menjadi satu dengan dosa dan pahala di hadapan Allah, karena masing-masing ada tempatnya. Nah, pertanyaan yang terakhir ini yang paling menarik dan akan menjadi pembelajaran bagi semua umat Islam yang menjunjung tinggi toleransi beragama. Dia berkata, "Lagian kita umat Islam gak usah ya rempong sama urusan agama lain." Banyak sekali kok orang Islam yang pola pikirnya seperti ini. Mereka mengedepankan toleransi. Jadi karakter manusia itu sebenarnya ada 4 ya sahabat official. Ada yang mengerti toleransi tetapi tidak mengerti agama, ada yang tidak mengerti toleransi dan tidak mengerti agama. Ada juga yang mengerti agama dan mengerti juga tentang toleransi. Dan yang terakhir, tidak mengerti kedua-duanya. Ini parah ya. Entah si penanya ini masuk golongan karakteristik yang mana dari keempat kriteria ini. Namun, kami tetap harus menjawab sebagai media edukasi. Jadi perlu diketahui ya, bahwa kitab suci Al-Quran itu sepertiga isinya mengurusi orang lain dan agama lain. Bahkan kita sebagai penganutnya diminta untuk mensyiarkannya. Sudah pasti akan menyinggung agama lain. Mau tidak mau, karena itu terpaksa atau tidak terpaksa, memang harus beginilah faktanya. Jika kami harus mengikuti pertanyaan yang terakhir ini, maka kami tidak ubahnya seperti pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta untuk menghapus 300 ayat Al-Quran yang katanya mengurusi agama lain. Sama saja kami membenarkan mereka hanya demi toleransi, yang membuat mereka tertawa dan semakin lama semakin leluasa. Padahal Al-Quran sudah mengatakan dan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120, di mana Allah berfirman, bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Itulah orang-orang yang diberi toleransi setelah mereka leluasa dan berkuasa.
maka umat Islam akan mereka padamkan, bahkan mereka musnahkan sampai ke akar-akarnya. Oleh sebab itu, kenapa Allah izinkan umat Islam mengurusi agama lain, seperti apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Semua itu demi menjaga keseimbangan antar umat beragama. Tentunya agar mereka dan agama mereka tidak menguasai dunia. Sebab kita semua tahu bahwasanya tidak ada keadilan apabila kedua agama tersebut, yaitu Yahudi dan Kristen, itu berkuasa atau menjadi penguasa dunia. Menteri Keamanan Nasional Israel Tamar bin Gvir telah menginstruksikan kepolisian Israel untuk melarang masjid mengumandangkan azan untuk salat 5 waktu melalui pengeras suara. Menurut laporan tersebut, kebijakan baru tersebut akan memungkinkan polisi memasuki masjid dan menyita peralatan pengeras suara jika ditemukan sedang digunakan. Masjid yang kedapatan menyiarkan azan juga akan didenda. Bin Gvir menyatakan bahwa kumandang azan dianggap mengganggu warga Israel. Bin Gvir menyatakan bahwa pelanggaran terhadap aturan itu merupakan sebuah pelanggaran hukum. Dalam sebuah posting di X, menteri tersebut mengatakan ia bangga memperkenalkan kebijakan tersebut yang menurutnya akan mengakhiri suara bising yang tidak wajar dari masjid yang telah menjadi gangguan bagi penduduk Israel. Penduduk Israel di Yerusalem Timur dan daerah lain di Israel telah lama mengeluh tentang apa yang mereka katakan adalah kebisingan yang berlebihan yang berasal dari masjid. Setiap agama mempunyai cara tersendiri untuk melakukan kegiatan ibadahnya. Tuhan Yesus pun memberikan pesan kepada kita umatnya dalam hal berdoa. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 5-6, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa..." Bukan seperti itu definisi toleransi itu. Semoga si penanya sudah mengerti ya. Dan boleh kita bertoleransi, bukan berarti kita harus berhenti menyebut mereka kafir, lalu mengikuti perbuatan mereka, manusia yang disebut non-Islam itu. Itu saja komentar kami ya Mbak ya. Semoga dengan penjelasan panjang lebar kami dapat dimengerti kenapa ada apologet Islam yang mempelajari agama mereka dan mengomentari segala tindak tanduk dan pola mereka. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.